الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufiknya yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga atas nikmat sehat sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalamnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang berkeinginan bahwasanya dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu seperti ini ya, satu pekan sekali atau mungkin 2 kali dalam sepekan atau mungkin 3 kali dalam sepekan dengan durasi antara sholat maghrib sampai sholat isya. Siapakah di antara kita yang kemudian berkeinginan ya kemudian nanti akan menjadi seperti misalnya Imam Syafi'i ya, mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak dan bagaimana ya beristinbat dari dalil-dalil itu, atau seperti Imam Bukhari yang menghafal ribuan bahkan mungkin ratusan ribu hadis dari Rasulullah SAW sehingga menjadi seorang ulama besar. Siapa dari kita yang berkeinginan seperti itu dengan hadirnya kita sepekan sekali di majelis ini? Tentunya tidak ada satupun dari kita yang berpikiran seperti itu. Artinya tidak mungkinlah ya dengan majelis 1 kali dalam sepekan, itu pun dengan durasi kurang lebih 40 sampai 50 menit kemudian akan menjadi seperti Imam Bukhari. Terlebih ya di samping itu kita memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Harus bekerja ya, harus mengurusi rumah tangga ya, mendidik anak dan istri ya. Maka tentunya itu akan menjadi semakin berat ya untuk kemudian kita menjadi seperti para ulama besar itu. Kalau begitu ya, lalu apa gunanya ya kalau toh akhirnya kita tidak akan seperti mereka? Apa gunanya kita yang menyempatkan waktu, meluangkan waktu ya untuk hadir di majelis-majelis seperti ini jika pada akhirnya kita hanya akan seperti itu saja? Maka kita katakan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya kita sebagai manusia ya itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ya kewajiban-kewajiban yang wajib bagi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu tanpa ada alasan. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun repotnya kita, ya,
yang namanya kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, apa di antara kewajiban itu ya seperti sholat, ya seperti puasa pada bulan Ramadan, ya seperti berbakti kepada kedua orang tua, seperti zakat apabila dia sudah berwajib untuk mengeluarkan zakat, ya, haji dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Itu sama sekali tidak boleh untuk ditinggalkan dengan alasan ya saya nggak bisa khusyuk misalnya, dengan alasan saya repot ya, wah saya nggak bisa khusyuk kalau sholat ya, berarti udah saya nggak usah sholat ya. Tidak bisa dengan alasan seperti itu. Maka sama juga dengan menuntut ilmu ya, meskipun kita dengan menuntut ilmu ya metode ini tidak akan menjadi seperti Al-Bukhari, seperti Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah, tidak ya. Itu mereka mulai dari semenjak kecil. Tetapi meskipun kita tidak akan menjadi seperti mereka ya, sepertinya berat sekali, itu bukan berarti ya alasan bagi kita untuk tidak hadir sama sekali. Kenapa demikian? Karena di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu adalah thalabul ilm. Ya, menuntut ilmu agama, mempelajari syariat, ya, mempelajari ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasan kenapa kita kok tetap harus meluangkan waktu apapun alasannya, ya. Ya, meskipun ya hanya sepekan sekali, minimal ini adalah di antara bukti ya kita menunaikan kewajiban itu. Ya, sebagaimana tidak diterima alasan saya tidak mau sholat karena saya susah khusyuk, ya. Juga tidak bisa terima alasan ya, saya nggak mau hadir kajian sama sekali, toh akhirnya juga itu saja. Tidak. Ini adalah kewajiban, ya. Ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Kalau kita bisanya sekarang sepekan sekali, 2 pekan sekali karena ya udah itu yang kita lakukan. Ya, minimal kita memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang sudah kamu lakukan dari kewajiban yang satu ini? Ya, Rasulku telah mengabarkan kepadamu bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Ya, adalah fardhah itu kewajiban. Makanya di antara ya salah satu ya, kenapa kita kok mesti ya, jangan beralasan ya saya sibuk, saya ya. Sebagaimana orang tidak sholat karena alasan sibuk, apakah diterima? Tidak diterima. Ya, begitu juga seperti inilah kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu ya di awal kali sholatnya susah khusyuk ya, terus dia pantang semangat ya, tidak pernah putus asa terus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya diberikan kemudahan untuk bisa khusyuk, untuk bisa ikhlas. Begitu juga dalam hal ini. Ya. Makanya inilah ya kenapa kita kok ya mesti ya, meluangkan waktu. Ya, minimal sepekan sekali lah. Ya, sebagai alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya itu. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan talabul ilmi fardhatun ala syabab misalnya. Menuntut ilmu itu wajib bagi para pemuda ya, yang belum menikah, ya, yang belum punya kesibukan ya, atau anak-anak, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ala kulli muslim ya, wajib atas seluruh orang muslim, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, yang punya kesibukan, yang tidak punya kesibukan, semuanya wajib untuk ya menuntut ilmu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya dalam satu kewajiban itu ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan maka akan berbuah pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada amalan-amalan sunnah. Kita tahu bahwasanya salat yang wajib ya pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Bagaimanapun salat sunnah itu ya
tidak pernah akan bisa mengalahkan ya ibadah-ibadah ya salat fardu. Begitu juga puasa Ramadan. Ya, tidak akan pernah dikalahkan pahalanya dengan puasa-puasa ya sunnah lainnya. Maka begitu juga thalabul ilmi ini jangan pernah dianggap ya ini hanya membuang-buang waktu, ya, membuang-buang tenaga, membuang-buang biaya ya yang tidak akan bermanfaat. Ya, itu berbuah pahala ya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala apabila niat kita ikhlas ya. Baik, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam thalabul ilmi. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kita pada malam hari ini masih di bab ya tentang anjuran ya untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Ma'qil ya ibn Yasar atau ibn Yasar, semoga Allah meridhoinya, ya beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, suatu hari saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannata, muttafaqun alaih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah ada satupun seorang hamba, ma min 'abdin ya yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang pemimpin. Ya, Allah pilih dia ya untuk memimpin masyarakat, ini untuk memimpin orang lain. Ya, maka ya, ini seperti misalnya presiden ya atau raja atau khalifah ya atau mungkin ke bawah ya gubernur ya dan sampai kepada tingkat yang paling rendah ya misalnya RT. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashim, kemudian dia meninggal dunia. Ya, orang tadi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ya kemuliaan berupa ya memimpin orang lain, meninggal dunia. Dalam keadaan ketika dia meninggal dunia itu ya ghashin ya li ra'iyatihi, berbuat ghash atau berbuat ghish kepada orang yang dipimpin. Nanti akan dijelaskan apa maksud dari perbuatan ghish di sini. Intinya ya orang yang Allah berikan kepemimpinan ini meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat ghish kepada masyarakatnya, orang yang dipimpinnya. Illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya dengan kesepakatan keduanya ya, sehingga kita tidak ragu lagi akan kesahihan hadis ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang insyaallah akan kita baca penjelasan dari Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ghish di sini? Ya, perbuatan ghish. Perbuatan ghish ya, ini adalah lawan dari nasihat. Ya, lawan dari nasihat. Adapun makna nasihat di sini bukan nasihat yang kita ketahui maknanya, yaitu seseorang memberikan nasihat kepada orang lain, ya, jangan misalnya, bukan itu maksudnya. Tetapi nasihat di sini maksudnya adalah berbuat yang terbaik, berbuat yang terbaik kepada orang lain. Itu artinya saya berbuat nasihat, ini memberikan nasihat kepada ya saudara saya kapan? Ketika saya berbuat yang terbaik untuk saudara saya. Maka inilah lawan ghish di sini. Ya.
Di antara makna ya dan ini makna ini disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya ini. Di antara yang mendukung makna nasihat di sini adalah berbuat yang terbaik ya bagi orang yang diberikan nasihat. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, di mana beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Ya. Para sahabat bertanya, qulna liman? Ya, nasihat untuk siapa wahai Rasul? Ya. Rasul beliau mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Yaitu nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk kitabnya Al-Quran, nasihat untuk Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan ya kaum muslimin pada umumnya. Ya, apakah yang dimaksud nasihat kepada Allah adalah memberi nasihat kepada Allah? Ya, sebagaimana seorang guru memberi nasihat kepada muridnya, seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya, tentu maksudnya bukan. Tetapi maksudnya adalah berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mentauhidkannya, ya, menjauhi segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya berdoa kepadanya. Berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya nasihat kepada kitabnya, itu berbuat yang terbaik untuk Al-Qur'an, ya, dengan mengimani dengan keimanan yang benar tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, bukan makhluk, ya, yang pasti benar semuanya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita berbuat yang terbaik untuk Al-Quran. Begitu juga untuk Rasulnya, ya, yaitu selalu membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya, selalu mentaati apa yang beliau perintahkan, ya, selalu meninggalkan apa yang beliau larang, ya, dan selalu mengikuti dan mencontoh beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna nasihat itu. Ya. Jadi intinya ya, kata ghish di sini ya adalah lawan dari nasihat, yaitu berbuat yang terbaik. Maka kemudian makna dari hadis tadi ya, di mana orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin ya orang lain, ketika meninggal dunia dalam keadaan dia tidak berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya. Ya, tidak melindunginya, ya, tidak memberikan haknya, ya, menzaliminya, intinya seluruh perbuatan yang intinya dia tidak maksimal, ya, tidak berbuat yang terbaik untuk rakyatnya itu. Ya, maka kalau ada ya pemimpin-pemimpin yang seperti ini, ya, yang diberikan kekuasaan untuk memimpin yang lain, ya, kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat yang terbaik ya kepada rakyatnya, ya, padahal dia mampu, illa harramallahu alaihi jannah. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali ya Allah Subhanahu wa taala akan haramkan ya baginya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang tertuju berupa kepemimpinan di sini yaitu kepemimpinan secara umum, ya. Tidak dijelaskan di sini kepemimpinan negara saja atau kepemimpinan daerah saja, tidak, tapi disebutkan umum agar mencakup seluruh ya mereka yang diberikan kepemimpinan, ya, kekuasaan untuk mengatur yang lain. Maka mungkin masuk di situ ya perusahaan mungkin ya, atau sekolah atau madrasah, ya. Taib. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata di sini Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala, di mana hadis ini memiliki kisah ya. Kenapa kenapa sahabat Yasar bin Ma'qil ini berkata demikian? Wa hiya anna Ubaidullah ibni Ziyad ada Ma'qila ibna Yasarin fi maradihi alladhi mata fi, wa kana Ubaidullah amilan 'ala al-Basrati fi imarati Muawiyah wa waladihi Yazid. Jadi kenapa hadis ini dikatakan oleh Ma'qil, di mana salah seorang tabi'in ya yang bernama Ubaidullah ibn Ziyad pernah menjenguk
Ma'qil ibn Yasar ketika beliau dalam keadaan sakit. Di mana Ubaidullah bin Ziyad ini ketika menjenguk Ma'qil, ya, beliau kedudukannya sebagai gubernur, ya, sebagai gubernur, ya, yang ditunjuk oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan juga menjadi gubernur, ya, di saat anaknya Yazid ibn Muawiyah berkuasa sebagai khalifah. Dan diriwayatkan dari jalan yang lain, qala qadima alaina Ubaidullah ibn Ziyad amiran ammarahu alaina Muawiyatu gulaman safihan yasfaqud dima'i safkan syadida, ya. Di mana salah seorang rawi mengatakan, ya, pernah mengunjungi kami, yaitu Ubaidillah ibn Ziyad, ya, yaitu mengunjungi Ma'qil ibn Yasar yang sedang sakit. Di mana waktu itu Ubaidillah ibn Ziyad ini, ya, adalah seorang gubernur yang dipilih, ya, oleh Muawiyah pada masa kekhalifahannya. Di mana Ubaidillah ibn Ziyad ini adalah seorang diktator, gitu, ya, gubernur yang zalim, ya, banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Wa fiha Ma'qil al-Muzani fadakhala alaihi dhata yaum faqala lahu intahi amma araka tasna'u, ya. Kemudian datanglah Ubaidillah ini menjenguk Ma'qil. Maka apa yang dikatakan oleh Ma'qil ibn Yasar kepada Ubaidillah, ya, gubernur tadi, ya, sudahilah, ya, perbuatan-perbuatan yang selama ini aku lihat darimu. Maksudnya perbuatan-perbuatan kezaliman, ya, yang senantiasa dilakukan dengan banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Faqala lahu wa ma anta wadhak. Apa urusan, ya, dengan apa yang aku lakukan, ya. Ini kata Ubaidillah. Tsumma kharaja ila al-masjid. Maka kemudian Ubaidillah ini, ya, keluar dan menuju masjid. Faqulna, maka kami katakan, ya, mungkin ini orang-orang yang berada di sekitar Ma'qil, ya, berkata kepada Ma'qil, ma kunta tasna'u bi kalami hadha as-safi ala ru'usinna. Ya, apa pendapatmu dengan apa yang dikatakan oleh tadi, ya, seorang diktator tadi, Ubaidillah tadi, ketika berada di hadapan orang banyak? Faqala innahu kana 'indi ilmun fa ahbabtu alla amuta hatta aqula bihi. Ya, sungguh aku ini memiliki sebuah hadis, ya, yang aku berharap semoga aku tidak meninggal dunia, ya, kecuali aku telah mengucapkan ini di hadapan manusia. Hatta aqula bihi ala ru'usin nas, thumma marida fadakhala alaihi Ubaidullah ya'uduhu faqala lahu Ma'qil ibn Yasar inni uhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya. Maka kemudian Ma'qil ini berkata kepada Ubaidillah, ya, melihat apa yang senantiasa dilakukan oleh Ubaidillah dengan berbuat kezaliman, menumpahkan darah tadi, ya. Kemudian menyebutkan hadis tadi, ya, yaitu ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yuhidha bi nasihatin lam yurih raihatal jannah, ya. Tidaklah ada seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin, ya, manusia, kemudian dia tidak menunaikan amanahnya, ya, yakni tidak berbuat yang terbaik. Ini terdapat tafsir di sini disebutkan dengan kata nasihat, tidak disebutkan dengan ghish, ya, sebagai lawannya. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat yang terbaik, ya, kepada rakyatnya, lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan, ya, mencium baunya surga. Dan di dalam lafaz yang lain, ma min amirin yaliya amral muslimina la yastahidu lahum wa la yansahu lahum illa lam yadkhul ma'humul jannah. Tidaklah ada seorang amir, ya, seorang pemimpin, ya, seorang yang berkuasa mengatur manusia, ya, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh di dalam memberikan nasihat kepada mereka, ya, tidak bersungguh-sungguh di dalam memberikan yang terbaik bagi rakyatnya, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya itu. Rawahu Tabarani wa zada kan nushihi li nafsihi. Jadi tidak berbuat yang terbaik sebagaimana dia berbuat yang terbaik untuk dirinya. Maka yang seperti ini, ya, tidak akan, ya, mencium baunya surga.
Ma min imamin wala walin bata lailata sauda ghashan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannata wa 'urfuha yujadu yaumal qiyamati min masirati 70 'ama. Dalam riwayat yang lain dikatakan tidaklah ada seorang imam ya yang kemudian menunjuk ya seseorang untuk memimpin manusia. Ya, seorang khalifah menunjuk ya orang untuk menjadi gubernur misalnya, ya, untuk menjadi seorang wali. Ya. Dalam keadaan ghash, jadi tadi ya, tidak berbuat yang terbaik, ya, kecuali ya Allah akan haramkan baginya ya surga. Wa akhraj al-Hakim wa sahahahu min hadits Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wuliya min amri al-muslimina syai'an fa amara alaihim ahadan mahabatan fa alaihi la'natullahi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla hatta yadkhulahu jahannam. Ya, tidaklah ada seorang pun yang memegang tampuk kepemimpinan kemudian dia menunjuk seseorang untuk ya memimpin manusia ya hanya dikarenakan rasa cinta, mungkin karena kekerabatan, mungkin karena yang lain ya. Padahal dia tidak berkompeten untuk menjadi ya gubernur misalnya ya, maka fa'alaihi la'natullah, maka baginya ya laknat Allah dan Allah tidak akan menerima darinya apapun yang dia kerjakan ya sampai Allah memasukkan dia ke dalam ya jahannam. Maka di antara bentuk perbuatan tidak berbuat yang terbaik untuk ya masyarakatnya adalah dengan memilih pemimpin-pemimpin bagi mereka ya wali-wali, gubernur-gubernur untuk mereka orang-orang yang apa? Tidak berkompetensi ya. Ini adalah di antara bentuk kezaliman. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda man ista'mala rajulan ala isabatin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allahu wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa ya yang mengangkat seseorang ya dikarenakan karena kefanatikan saja ya, karena sama-sama dari sukunya misalnya ya, sama-sama dari golongannya ya. Padahal di sana ada orang lain yang lebih pantas ya, lebih Allah ridhai ya. Maka sungguh dia telah berbuat khianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah dan juga berkhianat kepada kaum muslimin ya. Maka di antara dari riwayat-riwayat ini ya kita dapat mengambil kesimpulan di antara ya bentuk perbuatan ghish ya seorang imam kepada masyarakatnya ya yaitu adalah dengan memilihkan untuk mereka ya pemimpin-pemimpin ya pejabat-pejabat ya yang tidak kompeten ya hanya disebabkan karena kerabatan dia ya mungkin karena kefanatikan dia dengan golongan dia. Dan yang dimaksud dengan ra'i di sini huwa al-qa'im bi masalihi man yar'ah ya, yaitu setiap orang yang ditugaskan ya untuk kemaslahatan orang lain. Ya seperti pemimpin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yamut, hari di mana dia meninggal. Muraduhu annahu yudrikuhul mautu wa huwa ghashin li ra'iyatihi ghaira ta'ibin min dzalika. Maksudnya ya, ketika dia meninggal itu dalam keadaan berbuat ghish ya, yaitu berbuat tidak maksimal ya, tidak berbuat yang terbaik untuk ya masyarakatnya ya, dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghisyu bi kasri bil kasri diddun nushi. Ya, ini apa yang tadi kita sampaikan. Dan ghish di sini maknanya adalah lawan dari nus, lawan dari nasihat. Ya, dan nasihat sebagaimana tadi kita sampaikan adalah berbuat yang terbaik untuk orang yang dinasihati. Maka ghish artinya adalah ya tidak maksimal di dalam berbuat baik kepada masyarakatnya, di dalam melayani masyarakatnya. Maka berat ancaman mereka ya, sebagaimana dalil-dalil yang kita baca tadi. Wa yatahaqqaqu ghishuhu bi zulmihi lahum ya bi akhdhi amwalihim ya. Di antara bentuk perbuatan ghish ya kepada rakyatnya ya
yaitu pertama disebutkan di sini yaitu dengan mengambil hak mereka, mengambil harta mereka, apa yang menjadi hak mereka, ima dengan menarik pajak apa yang seharusnya tidak dipungut, ya, atau dengan menahan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Wasafki dimaihim, ya, menumpahkan darah mereka, ya. Wantihaki a'radihim, ya, mencoreng kehormatan mereka. Wahtijabihi an khullatihim wa hajatihim, ya, dan tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya, hajat-hajat mereka ya tidak dipenuhi. Wahabsihi anhum, ya, dan menahan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ma ja'alahu Allahu lahu min malillah, ya, dari apa yang telah Allah berikan, ya, kepadanya berupa, ya, harta dan karunia. Dia tahan, dia tidak berikan. Wa tarki ta'rifihim, ya, dan tidak mengajarkan mereka, ya, bima yajibu alaihim min amri dinihim wa dunyahum, apa yang semestinya rakyatnya ketahui, ya, dari perkara-perkara dunia, ya, dan juga perkara-perkara akhirat, ya. Ya, tidak memberikan pendidikan bagi mereka. Ini adalah di antara bentuk-bentuk perbuatan ghish, ya, perbuatan tidak maksimalan di dalam melayani rakyat. Wa ihmali al-hudud, ya, dan tidak menerapkan, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa rad'i ahli fasad, dan tidak menumpas, ya, para pelaku kezaliman, ya. Tahu di tengah-tengah masyarakatnya ada sebagian yang berbuat zalim, ya, tidak dibersihkan, tidak diamankan, ya. Wa idha'ati al-jihadi, ya, dan tidak ada perhatian terhadap perkara jihad, wa ghairi dzalika mimma fihi masalihul ibad, dan perkara-perkara lain yang intinya itu adalah hal sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, tidak dipenuhi. Itu adalah diantara seluruh cakupan dari makna ghish, ya. Maka berat, ya, menjadi seorang pemimpin itu berat, ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kita sebisa mungkin, ya, seorang itu tidak tidak terbebani dengan hal itu. Kenapa? Karena mempertanggungjawabkan, ya, diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah sangat berat sekali. Kelak di akhirat, ya, seorang muslim, ya, pikirannya, ya, adalah selalu bergantung kepada akhirat, bagaimana nasib dia di akhirat, ya. Maka pada hari itu manusia itu saling berlari-larian, ya. Si A lari dari B, si B lari dari C, padahal dulu di dunia sangat dekat sekali, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam, ya, Al-Qur'an. Kenapa mereka saling lari? Karena agar tidak saling dituntut, ya. Saya takut dituntut dengan si A. Saya takut, ya, seorang ayah takut dituntut oleh anaknya. Mana hak saya? Jadi ya, seorang istri lari dari suaminya, khawatir dituntut oleh suaminya, ya, mana hakku yang tidak kamu? Ya. Maka seorang imam kelak akan dituntut, ya, oleh sebanyak rakyat yang mereka pimpin. Maka asalnya seorang muslim itu dia berlepas diri, menjauhkan diri dia dari tanggung jawab yang seperti ini, yang seharusnya tidak perlu, ya. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, innakum latahrisuna 'alal imarah, ya, wa innaha lanadamatun yaumal qiyamah. Kalian ini, ya, hari ini berebut untuk menjadi penguasa, berebut untuk memiliki kepemimpinan, kekuasaan, mengatur manusia yang banyak, ya. Ya, wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, ya. Tetapi wallah, ya, kekuasaan itu kelak pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Bagaimana tidak menyesal? Ya, wah, ribuan orang, ratusan orang siap untuk apa? Menuntut haknya, ya. Karena dia dulu maka dia menyesal sekali. Aduh, kenapa dulu saya tidak, ya, jadi rakyat biasa saja yang enggak dituntut oleh orang banyak seperti ini. Subhanallah, ya. Inilah harusnya yang senantiasa, ya, seorang pahami di sini. Bukan hanya kenikmatan sesaat ketika di dunia, ya. Tapi kita tidak mengingkari, ya, bahwasanya di sana juga ada pahala yang sangat besar bagi seorang pemimpin yang adil, ya.
Tapi itu kan masih suatu hal yang berat. Ya. Kenapa kita tidak memilih jalan yang aman saja? Ya, menjadi rakyat biasa yang taat, yang sudah menerima tidak dituntut. Maka dahulu para sahabat itu luar biasa. Ketakutan mereka ketika ya ditunjuk untuk menjadi hakim, menjadi qadhi, menjadi seorang gubernur, luar biasa. Ya. Ibnu Umar itu sampai ketakutan ya di masa Muawiyah, takut ditunjuk ya. Karena kalau ditunjuk jadi gubernur, subhanallah ya, memegang urusan umat, luar biasa. Tapi hari ini subhanallah ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Intinya ya, hendaknya seorang muslim itu dia memilih yang paling aman bagi dirinya. Ya, hukum asalnya seperti ini. Ya. Tetapi ketika datang kepemimpinan itu, ya datang kekuasaan itu tanpa kita memintanya, karena itu adalah pilihan, ya sudah. Ya. Kita bertawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah bantuan ya, untuk dimudahkan bisa menunaikan amanah. Tapi kalau tidak, enggak usah minta-minta. Ya. Justru kata Rasulullah ya, wa innaha satakunu nadamatan yaumil qiyamah. Akan jadi penyesalan. Bagaimana tidak menyesal? Ya, ketika seorang rakyat biasa dia tidak dituntut oleh orang banyak, dia saat itu ya di hadapannya siap orang untuk menuntut. Apakah akan menuntut? Subhanallah. Orang saat itu sangat butuh sekali dengan ya pahala. Ya, seorang anak saja ya mengejar-ngejar bapaknya untuk meminta ya apa yang tidak diberikan bapaknya, haknya. Ya, seorang bapak pun demikian kepada anaknya, seorang istri, apalagi hanya sekedar ya tetangga misalnya atau orang yang tidak dikenalnya dia memimpin. Ini subhanallah ya, hal yang semestinya untuk kita perhatikan jemaah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, inna la nuwalli amrona ya liman yahrisu alaihi. Kami tidak akan memberikan kekuasaan, kepemimpinan kepada orang yang ya tamak memintanya, rakus untuk mendapatkannya. Ya, karena itu tanda-tanda ya, Allah tidak akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Ya. Jadi kepemimpinan itu ketika didapat karena dia mencari ya, rakus untuk di situ, ya, maka kepemimpinan itu akan dibebankan kepadanya. Ya. Berbeda dengan jika kepemimpinan itu datang tanpa dia memintanya, ya, maka Allah akan bantu dia untuk menunaikan haknya itu. Ya, karena Rasulullah paham, ya, maka kami tidak akan memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang memintanya. Kenapa? Karena Allah akan bebankan beban itu ya, kepada dia dan pasti dia tidak akan mampu. Ya, berat sekali urusannya itu. Ya. Tapi maka itu seharusnya ya, yang seharusnya dipilih oleh seorang mukmin ya, bagaimana dia menjadi rakyat biasa yang tidak perlu memikul beban orang banyak ya, tanggung jawab orang banyak, itu yang utama. Tapi jika ya kepemimpinan itu datang kepadanya tanpa dia memintanya, tanpa dia rakus ya berkeinginan ya, maka mintalah ya kepada Allah mudahan ya agar dia bisa menunaikan hak tersebut tanpa mendolimi ya. Ingat ya, kita itu tidak hanya akan hidup di dunia saja ya, kan kehidupan kita sebenarnya ada di akhirat. Maka selalu pilih keselamatan ya, mana yang paling menyelamatkan kita di akhirat. Mungkin ini saja jemaah kaum muslimin apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga Allah berikan manfaat bagi kita ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu